Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua teman-teman. Gimana nih kabarnya selama seminggu terakhir ini? Semoga baik dan sehat-sehat ya untuk teman-teman semua. Nah, di hari Minggu ini kita ingin bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan di tempat masing-masing. Tapi sebelum itu, untuk memantik semangat kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian, mari kita bersukaria. Yuk langsung aja. Mari kita bersukaria, karena ini hari raya. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tentang wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan bersama kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari raya. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tentang wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah, tadi seperti lagu yang kita nyanyikan, rasanya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Meskipun memang saat ini kita terbatas oleh jarak dan juga waktu ya teman-teman. Tetapi sadar gak sih bahwa Tuhan itu baik banget loh sama kita selama ini. Kita diberi berkat makanan, kita diberi orang tua yang baik, kemudian kita juga diberi teman-teman. Banyak sekali kasih Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Nah, maka dari itu, aku ingin mengajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu nih, untuk mensyukuri berkat Tuhan. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dengan kasih sayang-Mu yang luar biasa. Tuhan, apabila sebentar lagi kami ingin memulai ibadah hari ini, kiranya Engkau memberkati agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Semoga firman yang Kau turunkan pada kami bisa kami mengerti dan juga kami terapkan di hidup kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan yang telah Kau berikan pada kami. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, karena kita sudah berdoa, kita juga sudah mengingat kasih Tuhan yang baik bagi kita. Alangkah baiknya kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Kasih Yesus, Indah Oh Indah. Yuk kita nyanyi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku,
indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik semua, kini saatnya kita memberikan yang terbaik sebagai ucapan syukur atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus melalui persembahan pagi hari ini. Adapun dasar persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari ayat Alkitab, yaitu Mazmur 4 ayat 6 yang berbunyi, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita siapkan hati kita siapkan persembahan kita, dan dengan penuh sukacita kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah menyertai kita hari lepas hari. Sama-sama kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Mari adik-adik. Adik-adik semua, kita telah mengumpulkan persembahan kita dan memberikannya dengan hati yang penuh sukacita. Bukankah begitu adik-adik? Nah, kalau begitu, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala kasih penyertaan-Mu, baik untuk kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kekuatan yang Engkau limpahkan kepada kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu memberikan yang terbaik, yang kiranya Tuhan boleh Engkau terima. Mungkin tidak sempurna, tapi kami percaya bahwa di mata-Mu semuanya adalah harum dan sempurna. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Kiranya kami pun boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa bahwa sebentar lagi kalau kami mendengarkan firman-Mu, kiranya hanya Tuhan yang bertahta dalam hati, pikiran, dan juga dalam panca indera kami, supaya kami boleh mendengarkan, boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu. Amin. Nah, teman-teman, saat pagi kita akan memasuki sesi firman. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita siapkan sikap kita, dan sama-sama setelah ini, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari dalam waktumu.
Shalom adik-adik semua. Anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sungguh senang sekali kakak bisa bertemu dengan adik-adik semua pada hari ini. Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita dan syukur kita karena kita bisa bersama-sama berkumpul beribadah di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat keduanya, lalu aku berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat, kasih, dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau berkati hati kami, pikiran kami, telinga dan mulut kami, agar bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa kami pahami, sehingga bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sebelumnya kita mau menyaksikan video firman Tuhan. Penasaran gak dengan ceritanya? Wah, udah gak sabar ya? Yuk kita mau menyaksikan cerita firman Tuhan berikut ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli. Diambil dari Kitab Markus 7 ayat 31 sampai 37. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan pergi ke Danau Galilea. Di situ ada orang yang tuli, tidak bisa mendengar dan gagap susah bicara. Tiba-tiba orang lain melihat dan rasa kasihan kepada orang tuli dan gagap itu. Lalu mereka membawa orang tuli dan gagap itu kepada Tuhan Yesus. Mereka memohon agar Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas orang tuli dan gagap itu. Kemudian Tuhan Yesus membawa orang tuli dan gagap itu ke tempat yang sepi. Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Dan Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah orang sakit itu. Tuhan Yesus melihat dan menengadah ke langit, lalu menarik nafas. Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit itu, "Ephata," yang artinya terbukalah. Maka sembuhlah orang itu dan bisa mendengar. Mulutnya juga sembuh, sehingga bisa berbicara dengan baik. Orang-orang lain takjub dan tercengang melihat mujizat itu. Orang-orang lain itu memuji Tuhan dan memberitahu mujizat itu kepada orang banyak. Adik-adik, gimana tadi ceritanya? Wah, menarik sekali ya. Wah, Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Wah, sungguh hebat dan luar biasa Tuhan kita. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Adik-adik sudah bisa berhitung kan? Yuk, kita hitung jari-jari kita yuk. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ada 10 jari. Ini semua adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Tuhan memberikan kita jari tangan, ada mata, ada hidung, mulut, dan telinga. Semuanya Tuhan berikan. Kita wajib berucap syukur kepada Tuhan. Nah, coba sekarang
telinga kita itu gunanya untuk apa adik-adik? Benar, untuk mendengar. Coba ya, kalau kita tutup telinga kita dengan tangan. Wah, bisa dengar gak ya? Iya, gak kedengaran ya. Mungkin terdengar tapi samar-samar ya. Begitupun dengan cerita tadi. Di cerita tadi diceritakan ada orang yang sakit tuli atau tidak bisa mendengar dan gagap. Gagap itu bicaranya terbata-bata. Nah, lalu banyak orang yang melihat orang itu. Dia mendengar bahwa ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Orang-orang banyak itu lalu membawa orang itu ke Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu. Tuhan Yesus memasukkan tangannya ke telinga orang itu dan juga ke mulut orang itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Ephata, yang artinya terbukalah. Maka orang itu sembuh. Telinganya bisa mendengar dan mulutnya bisa berbicara. Wah, sukacita sekali orang itu. Dia telah sembuh. Dia yang tadinya tuli dan gagap, sekarang sudah bisa mendengar dan bisa berbicara dengan lancar. Sungguh bergembira sekali orang itu. Dan orang-orang banyak di sekitarnya juga merasa heran, tercengang, takjub. Wah, Tuhan Yesus sungguh hebat. Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang itu. Wah, mereka sungguh senang sekali. Karena mereka senang, mereka memuji nama Tuhan dan mereka menceritakannya kepada orang banyak. Nah, dari cerita itu kita akan mengambil beberapa kesimpulan. Kita belajar 3B. Apa yaitu 3B? B yang pertama yaitu berbuat baik. Tuhan Yesus pada saat itu, apakah Tuhan Yesus mengenal orang yang sakit itu? Tidak. Tuhan Yesus tidak mengenal orang yang sakit itu. Tapi Tuhan Yesus tetap menolong orang itu. Tuhan Yesus tetap melakukan perbuatan baik dimanapun dia berada. Ya. Nah, kita juga mau belajar seperti Tuhan Yesus. Kita mau belajar untuk berbuat baik. Kita mau menolong banyak orang. Kita bisa menolong teman-teman kita. Misalnya nih, ada teman yang sedang jatuh. Nah, adik-adik tolongin ya. Bukan diledekin atau diketawain. Tapi kita tolong teman kita. Ya. Atau ada juga teman yang sedang sakit. Kita bisa menjenguknya. Atau kita bisa mendoakannya. Ya. Lalu B yang kedua adalah bersyukur atau berterima kasih. Nah, kita mau belajar dari orang yang sakit itu dan orang banyak. Orang yang sakit itu tadi kan telah disembuhkan. Dia sudah bisa mendengar, dia sudah bisa berbicara. Dan juga orang-orang banyak yang melihatnya juga bersukacita karena Tuhan Yesus telah melakukan kebaikan. Apa yang mereka lakukan? Mereka memuji Tuhan, mereka senang sekali, dan mereka bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau belajar dari cerita itu bahwa kalau Tuhan Yesus sudah menolong kita, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Seperti juga misalnya mama kita membuatkan kita makanan, atau papa membuatkan kita mainan, atau membelikan kita mainan. Nah, kita berterima kasih kepada mama atau papa kita atas segala kebaikan yang mereka berikan. Selanjutnya, B yang ketiga, yaitu beritakan kasih Allah. Dari cerita Alkitab tadi, kita mau belajar dari orang banyak itu, yaitu mereka menceritakan
tentang kebaikan, tentang mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Mereka menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, kita juga mau belajar untuk menceritakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita bisa mengajak orang-orang di sekitar kita untuk berbuat baik. Kita bisa mengajak kakak, adik, teman-teman, ataupun juga orang tua kita. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar 3B ya, yaitu B yang pertama, berbuat baik, B yang kedua, bersyukur atau berterima kasih, dan B yang ketiga, yaitu beritakan kasih Allah. Mari kita lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik yang manis, sekarang kita akan melihat beberapa gambar contoh tentang perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Nanti kalau gambarnya tentang perbuatan yang baik, adik-adik bisa berikan jempol ke atas atau tanda love. Tapi kalau gambarnya tentang perbuatan yang buruk, adik-adik berikan jempol ke bawah atau tetot. Yuk, kita lihat gambar-gambarnya berikut ini. Gambar yang pertama, menolong teman yang jatuh. Nah, ini termasuk perbuatan baik atau buruk? Ya, termasuk perbuatan yang baik. Ya, kalau ada teman yang jatuh, kita tolong ya, jangan diledek. Lanjutnya, ada gambar apa ya? Wah, ada gambar anak marah-marah. Dia berteriak. Wah, itu perbuatan baik atau buruk ya? Iya, itu perbuatan yang buruk. Ya, nah, adik-adik siapa di sini yang masih suka marah-marah kalau minta susu? Misalnya, Mama, bikinin susu. Gak sabar kan minta susunya? Kita mau belajar yuk untuk tidak marah-marah atau berteriak. Kita mau belajar untuk sabar. Kalau mau minta susu kita bilang, Mama, tolong buatin susu. Dan jangan lupa setelah Mama membuatkannya, kita ucapkan terima kasih Mama. Gambar yang ketiga, tentang merapikan mainan. Itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Betul, perbuatan baik. Nah, kita mau belajar untuk merapikan mainan setelah bermain. Siapa di sini yang kalau habis main tinggalin aja tuh mainannya? Wah, pokoknya biarin mama yang beresin atau papa atau mbak yang beresin. Kita mau belajar ya. Mulai sekarang setelah bermain, kita rapikan mainannya. Kita membantu menolong mama. Wah, ada gambar apa ya ini? Wah, gambar dua orang anak sedang rebutan boneka, ya, atau rebutan mainan ya. Nah, siapa yang suka rebutan sama teman atau sama kakak adiknya? Siapa yang tidak mau berbagi? Itu tadi termasuk perbuatan yang baik atau yang buruk? Perbuatan buruk ya. Adik-adik, kita mau belajar untuk berbagi dengan teman ataupun dengan kakak adik saat kita bermain bersama. Kita belajar untuk bermain dengan rukun. Nah, kalau gambar yang ini, perbuatan baik atau perbuatan buruk? Betul, perbuatan baik. Karena gambar ini menceritakan anak yang berdoa untuk temannya yang sakit. Nah, adik-adik, kalau ada teman kita yang sedang sakit atau ada anggota keluarga kita yang sedang sakit, kita bisa mendoakan supaya Tuhan Yesus menolong untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit. Adik-adik semua, tadi kita telah belajar dari firman Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sama seperti Tuhan Yesus tadi telah menolong orang
yang sakit. Mari kita dalam kehidupan sehari-hari juga melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, yuk kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima pada hari ini. Tuhan, ajarilah kami agar meneladani sikap dan perbuatan baik Engkau ya Tuhan. Engkau telah menolong banyak orang ya Tuhan. Ajari kami anak-anak-Mu untuk bisa berbuat baik, selalu bersyukur dan berterima kasih, dan menceritakan perbuatan-perbuatan baik-Mu pada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami agar menjadi anak yang baik dan taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ayat hafalan diambil dari Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Kita ulang lagi ya. Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Adik-adik yang manis, kali ini kita akan membuat aktivitas orang-orangan bergandengan tangan. Bahan yang dibutuhkan adalah kertas, gunting, beberapa pensil warna atau krayon atau spidol, pensil, dan spidol. Langkah pertama, kita ambil selembar kertas, lalu kita lipat menjadi 2 bagian. Kita lipat lagi menjadi 2 bagian, lalu kita lipat lagi menjadi beberapa bagian. Kita lipat secara sejajar. Apabila kertasnya kepanjangan atau kelebaran, adik-adik bisa mengguntingnya ya. Kita lakukan lipatan berulang-ulang sampai ukurannya cukup kecil. Lalu kita ambil pensil, kita buat pola orang-orangan. Kita gambar kepala, tangan, badan, dan kaki. Selanjutnya, kita gunting kertasnya sesuai dengan pola yang digambar tadi. Jika adik-adik belum bisa menggunting, bisa minta bantuan orang dewasa ya, seperti minta bantuan mama, papa, ataupun kakak. Setelah itu, bukalah lipatannya. Dan jadi deh, gambar orang-orangan yang bergandengan tangan. Gambar tersebut bisa kita beri warna. Nah, sudah jadi deh gambar orang-orangan bergandengan tangan. Selamat mengerjakan adik-adik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik yang manis, mari kita tutup ibadah kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih juga atas firman yang kami terima hari ini. Ajari kami untuk selalu menjadi anak yang baik, patuh dan taat kepadamu. Ya Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah
kita di penghujung ibadah minggu pada hari ini. Terima kasih teman-teman semua telah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Semoga firman Tuhan yang disampaikan hari ini dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Untuk itu, aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.